Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari yang baru hari ini, 22 April tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini atau renungan pagi kita dengan judul Kasih Karunia Allah cukup untuk setiap keperluan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi ini belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan pagi kita hari ini yaitu Kasih Karunia Allah cukup untuk setiap keperluan. 2 Korintus 12 ayat 9 sebagai ayat inti kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok. Dia yang membuatmu hambanya, mengetahui dari awal hingga akhir. Peristiwa-peristiwa hari esok yang tersembunyi dari penglihatanmu terbuka kepada Dia yang Maha Kuasa. Apabila kita menjalankan pengelolaan dari sesuatu atau usaha yang harus kita lakukan dan bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri supaya sukses, kita tengah membawa beban yang tidak diberikan Allah kepada kita dan tengah berupaya menanggungnya tanpa bantuannya. Kita menanggung sendiri tanggung jawab kepunyaan Allah dan dengan demikian kita sebenarnya menggantikan tempatnya. Kita bisa saja mengalami kekhawatiran serta mengharapkan bahaya dan kerugian karena itu pasti menipu kita. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud baik kepada kita, kita tidak akan mengkhawatirkan hari esok. Kita akan mempercayai Allah seperti seorang anak mempercayai orang tua yang penuh kasih. Kemudian kesusahan-kesusahan dan kesakitan-kesakitan kita akan lenyap karena kehendak kita terserap dalam kehendak Allah. Kristus tidak memberikan janji pertolongan kepada kita untuk memikul hari ini beban hari esok. Dia telah mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi bagaikan mana yang diberikan di padang belantara, kasih karunianya diberikan setiap hari untuk keperluan hari itu. Bagaikan rombongan besar bangsa Israel dalam kehidupan mereka sebagai musafir, kita dapat memperoleh pagi demi pagi roti surga untuk bekal hari itu. Satu hari saja milik kita dan sepanjang hari ini kita harus hidup untuk Allah. Karena hari yang satu ini kita harus tempatkan di tengah atau di tangan Yesus dengan pelayanan yang sungguh-sungguh. Semua maksud dan rencana kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi saudara, kenapa Yesus katakan bahwa kita jangan khawatir? Kalau dalam khotbahnya di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 6, khusus Matius pasal 6 ayat 25. Di sana Yesus katakan, janganlah khawatir. Pelajaran kita hari ini ingin memberikan sebuah jawaban. Kenapa Yesus berkata kita jangan khawatir? Karena coba kita lihat, semuanya telah Allah sediakan. Kenapa kita sering ragu? Karena kita meragukan Allah, meragukan tuntunannya di masa yang lalu. Oleh karena kalau kita yakin
bahwa Allah yang sama yang menuntun kita masa lalu, maka Allah yang sama pula yang akan menuntun kita di masa yang akan datang. Kenapa orang khawatir akan hidupnya? Karena dia tidak bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita khawatir? Karena kita hanya mementingkan, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa Yesus katakan jangan khawatir? Maksud Yesus adalah supaya kita selalu bergantung kepada Allah, supaya kita tahu bahwa hidup dengan Allah, berjalan dengan Allah tidak akan pernah berkekurangan. Walau kita kekurangan, tetapi oleh karena kita hidup dengan Tuhan, maka kita terus merasa optimis bahwa walau kekurangan, ada kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan yang kita rasa kurang, tidak tercukupi, tapi karena kita tinggal dengan Tuhan, kita tahu bahwa hari ini akan cukup. Karena di ayat 34 Matius 6 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tadi dalam gambaran perjalanan bangsa Israel, ketika roti atau mana itu jatuh setiap hari, bangsa Israel disuruh memungut tiap pagi. Bukan hari pertama pungut untuk 6 hari bekerja, tapi setiap hari memungut. Artinya bahwa kebutuhan hari itu cukup untuk hari itu, karena hari besok Tuhan akan cukupkan lagi apa keperluan kita. Hari ini sebagai ajakan saya, mari kita jangan ragu, mari kita jangan takut, jangan khawatir, berjalan bersama Tuhan. Asal kita setia kepada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita tahu di balik semuanya itu Allah ada di sana. Tuhan memberkati kita melalui pekabaran pagi ini. Mari kita akhiri renungan pagi dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, bahwa Tuhan sudah janji ketika Tuhan katakan jangan khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kami. Hanya kami dimotivasi, didorong hari ini untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Keyakinan kami mau taruh dasarnya pada Yesus pagi ini, agar pekabaran ini boleh menjadi suatu berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini dalam semua rencana kehidupan kami taruh dalam tangan Tuhan. Khusus Ibu Yosin Lakotani, dimanapun ibu ini berada, keluarga Wali Lakotani, dalam kondisi kesehatan, baik oma maupun anak-anak, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya kesehatan, kekuatan jadi bagian keluarga ini. Berkati juga semua pendengar di mana saja berada, di dalam mendengarkan firman Tuhan tiap pagi. Allah kurniakan hikmat agar pekabaran dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.